di tengah-tengah masyarakat sebagai tempat pesugihan, Mbak Nesa. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam rahayu. Rahayu, rahayu. Jadi kali ini saya bersama dengan Kang Ega. Iya, kita ternyata berada di lereng Gunung Welirang. Welirang, Kang Ega. Yang terkenal sangat keramat dan sangat mistis serta magis. Kemistisannya sudah terdengar di mana-mana ya, Kang Ega. Iya, melegenda di seluruh dunia. Dan juga tempat kali ini yang kita datangi itu juga masih terkenal kesakralannya dan kemistisannya. Iya, banyak didatangi oleh masyarakat dalam berbagai macam hajat. Ya gitu ya. Termasuk kemudian yang diduga sebagai tempat pesugihan. Pesugihan. Lah ini. Seperti itu. Padahal ini situs budaya diduga peninggalan kerajaan Majapahit gitu ya. Memang banyak pro kontra di tengah-tengah masyarakat dalam memanai situs-situs ini. Ya. Coba kita nanti bedah bersama-sama dalam konteks arkeologi, sejarah, budaya maupun kondisi-kondisi mistis yang ada. Yang beredar ya. Iya, kabar yang beredar juga ya. Betul, Mbak Nisa. Letaknya ada di mana? Kita akan berjalan di sana. Kira-kira perjalanan 1 jam. 1 jam ya menuju lokasi dan ini ya. Mengelilingi kebun cengkeh yang sangat indah permai, Mbak Nisa. Dengan semak-semak yang masih belantara. Iya. Kita harus membuat jalur ini. Iya, hati-hati. Biasanya di semak-semak ini ada ulat. Ada ulat. Kalau yang terkenal itu nama pacet atau linta ya. Ya, sesuai lokasi yang kita datangi. Kita berada di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Luar biasa sana aja ya, iya, Mbak Nesa. Loh, ini apa, Mbak Nesa? Kok merentul-merentul ini? Merentil-merentil ini, Mbak. Apa itu, Kang Ega? Nggak tahu. Ini apa ini, Mbak Nesa? Ini sepertinya buah apa ini? Buah apa? Teman-teman ada yang tahu ini buah apa? Apa ini ya? Ini atau mungkin lemon. Jambu biji ya? Nah, nanti biar teman-teman yang tahu tentang buah ini bisa tag di bawah kolom komentar. Nah, luar biasa ya keindahan ya. Iya. Apalagi cuacanya sangat cerah. Iya, ya. Mataharinya juga sangat-sangat cerah ya hari ini ya. Iya. Dan ini ini tanaman cengkeh. Iya, dulu diburu oleh orang-orang Eropa ini, Mbak. Oh iya, ini. Iya, namanya rempah-rempah dulu. Cuma tumbuh di Maluku. Dan dunia pada waktu itu gitu ya. Itu kemudian apa namanya? Memburu 5 tanaman asli Nusantara pada waktu itu yang ada di Nusantara. Cengkeh, lada, pala, kayu manis, dan jahe. Iya, betul. Nah, ini luar biasa. Dan jahe dan rempah-rempah ini ternyata memang sangat berkhasiat untuk mendongkrak, Mbak. Dan sangat mendunia sekali ya. Iya, sangat dibutuhkan dunia. Bahwa kan ada filosofi pada waktu itu. Barang siapa yang menguasai America akan menguasai dunia. Oh iya, seperti itu ya. Iya, dan ternyata sekarang America itu ternyata kebakaran yang sangat dahsyat ya. Gunungnya. Di Gunung Los Angeles ya, kota yang besar ini ternyata terbakar dan semoga saja api segera padam, Mbak Nesa ya. Iya. Sekali. Nah, ini luar biasa sekali. Dan selain tanaman cengkeh ini ada tanaman apa saja itu, Mbak? Ada itu pete. Pete itu ya? Pete Cina itu. Oh, pete Cina ya. Apa bedanya dengan pete Jawa, Mbak? Kalau pete Jawa itu mungkin nggak sipit. Kalau Cina kan sipit. Oh, ini beda ya? Petenya yang sipit-sipit. No. Itu, Mbak ya? Sipit-sipit. Oh iya, luar biasa ini memang. semak-semak sekali, Kang Ega. Iya, jadi mengingat peradaban Tiongkok ya, Cina yang besar itu di Asia Timur, ternyata memang pernah berusaha untuk menaklukkan Jawa. Dan berusaha untuk melululantakkan pada tahun 1293, Mbak Nesa. Oh, seperti itu, Kang Ega. 20.000 pasukan Mongol dinasti Yuan Tiongkok dikirim hendak meratakan Pulau Jawa. Namun siasat cerdik Sang Ramawijaya dan itu namanya Adipati Sumenep, tahu nggak? Adipati Sumenep, ya. Namanya Arya Wiraraja. Ini punya siasat yang sangat cerdik, sehingga kemudian setelah berhasil kemudian menggulingkan musuh bebuyutannya yaitu Jayakatwang di Kediri, itu kemudian pasukan Majapahit dan orang-orang Madura ini berhasil menghancurkan pasukan Mongol di Canggu. Di Canggu, tepatnya di daerah Mojokerto ini. Iya, Mojokerto Canggu, dekat kota Mojokerto yang kemudian menjadi hari jadi Kabupaten Mojokerto. Yang kemudian pasukan yang tersisa lari ke Surabaya. Di
ditaklukkan pula, dihancurkan pula oleh Arya Adhikara atau Arya Wiraraja yang menjadi hari jadi kota Surabaya. Jadi ternyata memang leluhur kita mampu menghancurkan pasukan Mongol yang tidak terkalahkan, yang pada waktu itu hantu dunia mampu menggulung ya 1/3 dunia menjadi kekuasaan ya cucu-cucu Genghis Khan. Nah ini, dan ini memang salah satu kebesaran kerajaan Majapahit, sehingga situs-situs ini harus memberikan makna ya bagi generasi kita, generasi muda untuk mengingat sejarah. Gimana ini kok kita tersesat ini? Kita sebenarnya jalannya itu tidak di sini, Mbak. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, kita membuat jalur baru. Loh, ini ada tanaman pakis yang bagus ini, Mbak ya. Oh iya. Tanaman hias apa ini, Mbak ya? Ini tanaman pakis, teman-teman bisa lihat ya. Tanaman pakis ya ini ya. Apa yang bisa untuk sayur itu, Mbak ya? Sepertinya kok bukan ya? Bukan, Mbak ya? Bukan. Oh, ada cerita tentang sayur pakis, Bagaimana? Mbak. Dalam penaklukan Pulau Bali. Iya. Jadi ternyata Pulau kita Bali. Kembali ke sejarah lagi iya, pada masa Majapahit itu dipimpin oleh Bali dibagi dua, kerajaan Bali Selatan dan kerajaan Bali Utara. Kerajaan Majapahit itu bekerja sama dengan kerajaan Bali Selatan. Kerajaan Bali Utara itu dipimpin raja yang sangat lalim. Iya. Rakyat tidak boleh melihat wajah raja. Siapa saja yang melihat wajah raja langsung dibunuh. Akhirnya kemudian Gajah Mada melakukan kunjungan ya, persahabatan. Minta dijamu dengan sayur pakis, dibiarkan memanjang. Kemudian dikasih sambel. Nah, kemudian dicocolkan ke sambel, dibiarkan memanjang, mendongak ke atas mulai dari ujung pakis, ditelan, dimasukkan mulut, sehingga secara tidak sengaja melihat wajah sang raja. Ternyata raja tersebut adalah siapa? Kebowatra. Yaitu patih dari kerajaan Kadiri yang melarikan diri. Oh iya. Nah itu sehingga kemudian dengan bantuan kerajaan Bali dari selatan tadi berhasil kemudian menaklukkan Bali Utara ini, sehingga kemudian digantikan raja yang bijaksana. Luar biasa ya sejarah, dari dulu dari tanaman pakis. Dari tanaman pakis semua ada sejarahnya. Iya, ada sejarahnya, cengkeh pakis gitu ya. Termasuk tempat yang akan kita datangi ini salah satu peninggalan tempat yang sangat bersejarah juga ya, Kang Ika ya. Iya. Yuk kita ke sana. Ayo, Mbak. Ini nggak apa-apa ya lewat semak-semak belukar ini ya? Oh, tidak apa-apa. Nggak gatal apa, Mbak? Aman ya? Iya. Takutnya kita kan nanti gatal. Memang sudah berapa lama ini perjalanan nggak terasa ya? Sudah mau 1 jam. Sudah mau 1 jam, kelihatannya hampir sampai, Mbak Nisa. Wah, di depan itu sudah kelihatan seperti ada bendera. Oh iya. Dan ada rumah-rumah mungkin itu ya. Iya, ini memang cukup terkenal di tengah-tengah masyarakat sebagai tempat pesugihan, Mbak Nesa. Memang iya, nanti teman-teman yang pro dan kontra terkait situs Majapahit yang kemudian identik dengan situs pesugihan, ada yang memang sepakat, ada pula yang kemudian tidak sepakat atau mengutuknya. Itu nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Bisa kita ada masukan untuk membangun pengetahuan kita. Iya betul kan. Karena memang kan semua orang punya kepercayaan sendiri dan orang tidak akan memaksakan sebuah kepercayaan tertentu, tergantung kembali ke masing-masing. Masing-masing memiliki gagasan dan pemikiran masing-masing. Gitu Mbak Nisa ya. Coba kita dalangi Mbak Nisa. Siap. Cukup terawat ya. Terawat. Dan kalau di bawah pohon, ini pohon besar, ini pohon apa ini Mbak? Ini kelihatannya buah bisa dimakan ini ya? Bisa. Apa ini, nangka ya? Iya, nangka lebih ke apa ya, ini buah nangka Jawa. Oh, nangka Jawa ya? Nangka Jawa. Atau apa ya? Durian. Bukan durian kali ini ya. Ini buah sirsak. Oh, sirsak tepatnya ya. Nongko Jawa. Oh, nongko Jawa, luar biasa pengetahuan Mbak Nesa itu ya. Punya nongko Jawa. Nongko Jawa kan adanya di Jawa. Oh iya. Coba kita memasuki area yang magis dan paling sakral. Salah satu situs yang ada di lereng Gunung Welirang ini ya. Yang memang tidak banyak data secara arkeologi, bahkan perlindungan cagar budaya ini kurang di lereng Gunung Welirang. Berbeda dengan di lereng Gunung Penanggungan, sudah didata sedemikian rupa. Setiap situs ini memiliki semacam juru pelihara. Kalau di sini lereng Gunung Welirang kelihatannya sampai di atas masih masih kurang ya. Iya, padahal banyak situs. Tidak kalah juga banyak dengan yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Coba kita memasuki area sakral ya. Iya. Rahayu. Mbah putunipun sawan, Mbah. Jadi coba kita sedikit ritual untuk menghormati situs-situs leluhur kita, Mbak Nisa ya. Oh iya. Nah, ini. Sik, tas kita copot dulu ya. Oke. Rahayu. Wong wilaheng sekaring jagat bawana langgeng sekaring kajang sekaring mayang Mbah putunipun sawan, Mbah.
Semoga diizinkan kita semata-mata edukasi, publikasi, dan dokumentasi, Mbak. Ya, diizinkan Mbak Nesa. Sudah Ya, diizinkan. mungkin dari melihat fakta seperti ini, apa yang terbesit di benak Mbak Nesa? Nah, yang pertama kita akan ulas, kita akan bahas ini sebuah makam. Tapi kenapa hadapnya ini tidak seperti makam-makam pada umumnya? Iya, Coba kita lihat ternyata secara orientasi gitu ya, ternyata kedua makam ini adalah arah orientasinya adalah timur barat. Berbeda pada makam pada umumnya, yaitu pada muslim ya, makam muslim pada umumnya itu orientasinya selalu selatan utara. Sehingga kemudian ada beberapa perspektif sejarah ataupun juga pandangan tradisi masyarakat, kalau ada makam yang berorientasi timur barat dianggap makam suku Kalang. Suku Kalang? Apa itu suku Kalang? Jadi semacam masyarakat pedalaman di lereng gunung yang kehidupannya terisolasi, yang kemudian secara religi masih penganut animisme dinamisme atau kabuyutan. Ternyata coba ya Mbah Putunipun ingin melihat apa sebenarnya yang dibungkus kain putih ini ya. Ini ada 3, 1, 2, 3 yang bentuknya itu jeber. Oh, jeber. Dan yang satu berdiri tegak gitu ya. Nah, coba Mbah, nuwun sewu Mbah ya. Jadi kita semata-mata mungkin pelestari sejarah budaya untuk menunjukkan fakta di tengah-tengah masyarakat. Ternyata ini faktanya adalah umpak batu. Ternyata di sini ada 3 buah umpak batu. Dan umpak batu ini sebagai landasan tiang-tiang kayu pada masa lalu gitu ya. Kemungkinan mandapa atau asrama yang kemudian juga satu kesatuan dengan pertapaan, persajian, pemujaan. Dan memang kondisi gunung pada waktu itu memang tujuan ya para pensiunan kerajaan Majapahit guna menyempurnakan tahapan hidup catur asrama yang 4. Tahapan anak-anak brahmacarin, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tahapan kedua grihasta, berumah tangga. Kemudian ketika sudah pensiun, anak-anak dan cucu-cucu sudah mandiri, meninggalkan kehidupan duniawi menuju hutan. Wanaprasta, pergi ke hutan untuk bergabung dengan para pertapa. Dan yang kemudian yang keempat terakhir adalah sunyasa, fokus meditasi guna persiapan menjemput moksa. Kemungkinan memang dahulu di lokasi ini salah satu fungsinya 4 tersebut, Mbak Nesa. 4 tersebut, iya betul sekali. Oh iya Mbak Nesa, konon masyarakat ini menyebutnya Punden Babadut. Di mana pendapat Mbak Nesa sebenarnya? Badut itu yang saya ketahui itu hiburan gitu, penghibur gitu ya dalam bahasa ininya ya. Kalau menurut Kang Ega, badut sendiri itu bermakna seperti apa? Ya, saya juga menggunakan metode korelasi gitu ya. Ini sebagaimana situs, ternyata itu situs kuno. Di Malang itu Mbak Nesa ada sebuah candi tinggalan Kerajaan Kanjuruhan abad ke-8 yang dikenal dengan Candi Badut. Candi Badut. Karena dalam prasasti Dinoyo itu Candi Badut adalah candi untuk kemudian menstanakan Maharsi Agastya atau Arca Maharsi Agastya yang ada di dalamnya. Dan nama Badut ini ternyata berasal dari bahasa Sanskerta dari kata badut yang artinya pancaran atau spektrum dari Maharsi Agastya. Nah, seperti itu. Mungkin sosok Maharsi Agastya mungkin Mbak Nesa pernah bisa mendeskripsikan nggak? Kang Ega saja. Oh ya. Iya. Monggo sampaikan. Jadi sosok Maharsi Agastya dalam candi Hindu itu biasanya berada di relung selatan. Kalau candi Hindu itu menghadap ke barat. Sosoknya itu orang tua, berjenggot, perutnya buncit, keadaannya berdiri dan membawa trisula di tangan kirinya dan membawa kendi di tangan kanannya. Inilah kemudian gambaran sosok Maharsi Agastya yang kemudian dipercaya sebagai seorang suci yang menyebarkan agama Hindu ke Nusantara. Dan ada hubungannya tentang badut ya, karena kalau melihat dari perutnya yang besar itu kan juga sama seperti gambaran badut pada era zaman sekarang. Kemungkinan dahulu masyarakat menemukan sosok yang disebut kemudian perutnya buncit, berjenggot dan tersenyum itu membawa kendi. Itu kemudian masyarakat karena sudah terputus pengetahuannya dengan era kerajaan Majapahit, memanainya kok perutnya gendut kayak badut ya. Bisa saja kemudian itu menjadi kemudian nama di lokasi ini. Karena memang dahulu ya
sekitar tahun 1960-an sampai 1990-an terjadi di desa-desa kedengaran banyak kemudian warga masyarakat yang menjual arca-arca. Menjual arca-arca dari lereng Gunung Welirang ini karena laku keras di pasaran. Nah, ini salah satu kemudian sebuah apa ya? Sisi-sisi gelap sisi dari gelapnya masa lalu gitu ya. Semoga tidak terulangi lagi, agar kemudian situs-situs budaya ini tidak lenyap binasa. Nah, secara tidak langsung dengan menyakralkan tempat-tempat seperti ini itu juga menjaga kelestariannya juga nih Kang Ega. Kadang kalau ini dibiarkan begitu aja, nggak ada yang ngurusi, bisa jadi nih apa yang tertinggal di tersebut bisa perjualbelikan seperti itu ya. Jadi untuk dengan menyakralkan seperti ini juga menjadi perwujudan dari pelestarian peninggalan sejarah. Jadi masyarakat secara luas atau para pemirsa harus menyadari dahulu pada masa kolonial Belanda, arca-arca yang sempurna, tidak ada yang putus, tidak ada yang pecah, itu dibawa. Yang saat ini tersimpan di museum Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, Amerika Serikat gitu ya. Tapi yang cuil-cuil itu enggak dibiarkan saja. Nah, apalagi kemudian Belanda itu ada menerapkan agraris wit, undang-undang agraria, dan suiker wit, undang-undang gula. Artinya tanah-tanah itu harus berubah menjadi perkebunan tebu. Sehingga kemudian banyak situs-situs seperti Kumitir, Klinterejo itu menjadi perkebunan tebu. Kemudian pada masa Orde Baru Mbak Nesa, itu diterapkan sistem swasembada pangan. Tidak boleh ada tanah yang kosong, harus ditanami. Sehingga kemudian tanah-tanah berubah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Hanya punden-punden keramatlah yang kemudian tersisa. Sehingga kemudian situs-situs bersejarah itu masih kita dapati di punden-punden keramat seperti ini. Karena lahan yang lainnya sudah berubah menjadi perkebunan, pertanian, dan peternakan. Jadi ini tadi menyambung tentang makna yang terkandung dari kesakralan sebuah tempat yang ternyata kemudian menyimpan serta kemudian tetap mengabadikan peninggalan situs-situs bersejarah. Jadi punden itu bukan semata-mata hanya untuk segi negatifnya aja ya. Punden itu dari segi positifnya juga sebagai pelestari gitu ya, peninggalan sejarah yang lama tertinggal. Secara tradisional dalam konteks kondisi keadaan pemikiran masyarakat pada waktu itu. Mungkin sudah cukup Mbak Nesa ya. Oh iya, mungkin sudah cukup. Nah, mungkin itu aja mengenai sejarah, fakta, bahkan kemistisan tempat yang kita bahas pada saat ini ya, yang beredar di masyarakat. Nah, mungkin kurang lebihnya kita mohon maaf ya Kang Ega, semoga bermanfaat ini untuk teman-teman semua yang menonton. Bagi masyarakat secara umum kalau kita ada salah, kurang bertata krama, sopan santun di lokasi ini mohon maaf. Kita juga sama-sama belajar, tapi kita berusaha mengungkap jejak dan peninggalan leluhur sebagai motivasi dan jati diri sebuah bangsa atau negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan sejarah-sejarah Indonesia ini? Jangan biarkan berhenti sampai kita. Anak cucu kita nantinya juga harus tahu, juga harus mulai belajar tentang sejarah-sejarah peninggalan leluhur-leluhur kita. Betul seperti itu ya Kang Ega? Luar biasa, iya betul. Saya Nesa dan bersama Kang Ega mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu.